Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik para akhwat, para muslimah yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan pagi hari yang penuh berkah ini kita akan membahas fikih kontemporer terkait dengan skincare dan kecantikan para wanita. Dan alhamdulillah ini saya menyusun e-book ya. Ini e-booknya sudah di-share berarti ya. E-booknya itu ada e-book gratis, bisa di-share. Dan memang e-booknya ini judulnya Fikih Skincare dan Kecantikan Kontemporer. Ini aslinya e-book untuk daurah ya. Jadi ini materi daurah terkait dengan skincare dan kecantikan kontemporer ini. Dan daurahnya dari pagi sampai sore. Total ada 3 pertemuan. Nah sekarang hanya 1 pertemuan ini. Tadi kita sempat diskusi sedikit. Mungkin kita perbanyak tanya jawab mungkin ya. Jadi nanti saya akan paparkan buku ini secara umum ya. Kemudian nanti para muslimah, para akhwat ingin bertanya bagian yang mana, maka nanti kita akan jelaskan lebih rinci insyaallah. Baik, kita mulai dulu ya insyaallah. Dari pertama judulnya itu Fikih Skincare dan Kecantikan Kontemporer. Jadi memang kalau kita membahas tentang skincare sangat banyak jenisnya. Insyaallah ibu-ibu lebih paham. Tetapi yang namanya skincare ini terus berkembang. Dan metode untuk mempercantik diri semakin berkembang terus, bahkan tidak akan ada habisnya ya. Jadi berkembang terus bagi caranya, metodenya ini terus berkembang ya. Ada pembersih wajah, pelembab, toner, sunscreen, anti aging, eye cream, pencegahan jerawat, whitening, eksfoliator, serum, essence dan sebagainya. Insyaallah ibu-ibu lebih paham ya. Demikian juga tadi yang skincare-nya ya, berupa krim, berupa tindakan non invasif. Ada juga yang merupakan tindakan invasif Yang tindakan invasif seperti dan invasif ini dibagi 2 ya. Ada yang non bedah, ada yang bedah. Yang tindakan invasif yang non bedah ya, misalnya terapi laser ya, menghilangkan flek. Ada terapi di orang bilang sih setrika wajah ya, atau eksfoliator. Ini sekarang bisa menggunakan fisik, pakai alat, pakai kimia, itu menggunakan krim-krim khusus ya. Dan ada juga menggunakan radiofrekuensi ya. Jadi menggunakan beberapa sinar dan gelombang tertentu sehingga menyebabkan kulit-kulit mati terkelupas dan diganti dengan kulit yang muda. Ini prinsip dari eksfoliator. Kemudian yang terapi non invasif ya, itu juga misalnya suntik botox ya, dengan berbagai macam jenisnya. Ini kita bahas. Kemudian juga suntik filler dengan berbagai macam filler, mulai dari kolagen, mulai dari suntik-suntik lemak ya, atau suntik lemak atau pemindahan lemak ya. Demikian juga dengan tanam benang ya, tanam benang atau thread tanam benang. Ada juga terapi tarik benang ya.
tarik benang atau yang disebut dengan thread lift, ya itu ditarik ke belakang supaya lebih mudah. Ya, dan masih banyak terapi-terapi lainnya yang di zaman yang ini terus berkembang. Ada intense pulse light, high intensity focus ultrasound, ya. Ada terapi platelet rich plasma atau PRP. Ya, itu kita jelaskan nanti insyaallah. Ya, kemudian terapi DNA ikan salmon, nah itu juga terapi terbaru. Ya, sekarang sudah ada produk rejuvannya. Produk rejuvannya yang lebih dalam tanda kutip ya, lebih kental ya, sehingga cuma menyuntik DNA salmonnya hanya di beberapa titik saja seperti itu. Ya. Dan masih banyak yang lainnya, begitu juga dengan terapi kecantikan yang bedah, ya bedah operasi macam-macam ini kalau bedah lagi ya. Operasi memancungkan hidung, menebarkan bibir, ya, ya operasi membuat dagunya menjadi lancip ya. Ada operasi rahangnya dipotong ya. Ya, ini namanya sini kan mandibula sama maksila, nama tulangnya itu dipotong. Itu supaya kemudian dagunya dilancipkan supaya bagus ya. Karena beberapa ras, beberapa suku itu dagunya kotak. Biasanya pada suku Cina dan Korea. Itu dagunya kotak, nah itu dipotong, tulangnya dipotong supaya lancip ya. Itu operasi. Terus operasi tanam rambut juga ada ya, rambutnya ditanam ya. Kemudian ada operasi kuping juga ada, jadi kupingnya itu terlalu menyamping, ditarik ke belakang ya. Operasi memancungkan hidung ada, operasi membuat garis mata itu juga ada ya, karena terutama orang Korea, orang Cina itu dia tidak punya garis mata baik yang atas maupun bawah, dan matanya sipit dan itu membuat mata semakin sipit ya. Itu ada dibuat garis mata ya, dan itu operasi yang umum dilakukan oleh orang Korea dan Cina, membuat garis mata gitu ya. Dan operasi penanaman silikon ya, di bagian depan, bagian dada, silikon bagian belakang ya, di bibir bawah biar tebal ya, kemudian di tempat-tempat lainnya ya. Demikian juga dengan operasi pemindahan lemak, terapi lemak autologus ya, lemak-lemak yang numpuk di perut ya dipindahin ke bagian di bokong ya. Ya, lemak di bagian tertentu dipindahin bagian depan, bagian dada ya. Jadi terapi sekarang masya Allah ya, sekarang sudah teknologi kecantikan terus berkembang ya, masya Allah ya. Jangankan perempuan ya, laki-laki saja itu terbang ke Korea, terbang ke Thailand, pulang-pulang cantik laki-laki ya. Itu berkembang sekali ya teknologi skincare ini ya, masya Allah dia terus berkembang dan tidak ada habisnya. Mengapa demikian? Karena memang memanfaatkan ya istilahnya fitrah perempuan ya. Jadi fitrah perempuan itu selalu berputar masalah kecantikan ya. Makanya ada salah satu bisnis yang tidak rugi ya, tijaratan lan taburu itu katanya ya. Itu salah satunya bisnis kecantikan dan bisnis skincare ya. Jadi perempuan akan melakukan apapun untuk kecantikan ya, apapun akan dilakukan ya. Jadi bisnis skincare selalu muncul terobosan ya. Barusan kemarin terapi DNA salmon, sekarang sudah muncul exosom ya, dan sebagainya. Itu banyak sekali ya muncul berkembang ya. Dan terkait dengan fikih skincare ini kalau kita cerita banyak ya. Banyak sekali perkembangan, banyak sekali teknologi nggak ada habisnya ini kalau kita sebutkan satu persatu banyak ya. Tetapi kita akan bahas pertama secara umum dulu. Kita akan bahas secara umum ya terkait dengan hukum skincare ini, kaidah umum ya. Dan nanti mungkin kita perbanyak tanya jawab saja mungkin ya, karena banyak sekali pembahasannya ini. Kita bahas botox saja lama, bahas filler, bahas tanam benang,
bahas terapi platelet rich plasma atau terapi Pamphire facial gitu katanya. Itu juga udah banyak ya pembahasannya, sedangkan kita hanya satu pertemuan. Ya baik ya, jadi ada beberapa syak terkait dengan skincare dan produk kecantikan ya, yang kontemporer, yang berbagai macam jenis isi tujuan sekarang ini. Kita ada beberapa kaidah yang perlu yang perlu kita perhatikan. Jadi yang pertama, kita perhatikan halal haramnya dulu. Ya, yang pertama kita perhatikan halal dan haram. Baik halal penggunaannya, ya halal dari isinya dulu ya. Jadi pertama nih halal paling jelas harus ya. Halal, baik isinya halal, ya isinya halal maupun proses pembuatannya halal. Nah, jadi jangan sampai isinya nanti mengandung porsin ya. Mengandung porsin itu ada babinya. Ya, ataupun mengandung zat-zat tertentu, misalnya ya misalnya pakai bovin itu sapi, tapi kita harus perhatikan penyembelihan sapinya harus sesuai syariat ya. Ya, kemudian bahan-bahan yang lain juga harus halal. Ya, ini kalau MUI mengeluarkan fatwa tidak boleh menggunakan albumin manusia. Ya, albumin manusia. Jadi halalnya itu jelas, pertama halal. Ternyata bahan-bahannya saja nggak cukup, ternyata ada proses pembuatan, dan bahkan proses pembuatan inilah menjadi titik kritis dari kehalalan ya. Ya kenapa? Karena kan skincare ini berbagai macam tuh buatnya itu di laboratorium ya, artinya kita harus beberapa zat tertentu harus diekstrak, harus dibeginikan, itu kadang-kadang dibuat di laboratorium. Ya, apalagi seperti DNA salmon itu mau nggak mau di laboratorium ya untuk mengekstrak DNA-nya. Nah, proses meskipun alat bahan-bahannya halal, ya bahan-bahannya halal, tetapi proses pembuatannya juga harus halal. Ya, contoh misalnya pada proses DNA salmon misalnya, kita perlu paham bagaimana proses ekstraksi DNA-nya. Itu harus ada berapa tahap di laboratorium, dan ini pekerjaan saya dulu sehari-hari ya. Pekerjaan sehari-hari bagaimana sel itu dilisis, dipurifikasi, diendapkan, baru nanti didapatkan hasil DNA-nya. Dan itu ada penambahan. Ya, penambahan zat medianya. Kadang media terbuat dari agar darah, ada agar coklat ya, kemudian ada beberapa media lainnya. Ini juga harus halal. Demikian juga dengan proses purifikasinya ya halal dan sebagainya, penambahan zatnya. Ya. Dan berarti kita harus pastikan apa? Pastikan halal ya, halal. Ya, ini makanya kalau sebelum pilih-pilih, sebelum beli dan sebagainya, itu harus cari yang halal, lihat isinya seperti itu. Ya, ini secara umum ya, pembahasan halal haram panjang lagi nih. Ya, ini saya sengaja tampilkan secara umum, nanti mau mendalami yang mana kita perbanyak tanya jawab. Jadi halal jelas harus halal ya. Kemudian yang kedua, ya setelah halal ya, jangan sampai menimbulkan bahaya. Ya, menimbulkan bahaya. Ya, jadi jangan sampai nanti kita pengen cantik tapi malah rusak. Ya, dan dalilnya la doror wala diror. Ya, tidak boleh melakukan hal yang bahaya dan membahayakan. Ya, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, contohnya ya. Membahayakan misalnya kalau pada krim-krim, terutama krim pemutih itu biasanya dicampurkan dengan merkuri. Ya, merkuri ini memang hasilnya lebih cepat putih, lebih cepat cerah, tapi berbahaya untuk kulit. Bukan hanya kulit, seluruh tubuh dan organ-organ yang lainnya. Ya, hati-hati ya. Dan ini kadang-kadang merkuri ini ditambahkan secara ilegal. Jadi produk-produk kecantikan itu menambahkan dengan diam-diam, dengan ilegal. Akhirnya banyak disita, banyak dilakukan razia oleh BPOM. Ini juga hati-hati kalau memilih memilih produk skincare, usahakan pilih dari produk yang terpercaya.
ya yang terpercaya, karena kadang-kadang mereka diam-diam ini memasukkan merkuri, zat-zat bahaya yang lainnya. Kemudian demikian juga anti jerawat, dimasukkan obat-obat antibiotik yang yang secara sembarangan dosisnya, ya. Karena kalau penggunaan antibiotik itu harus tepat dosisnya, ya. Karena kalau tepat jerawatnya hilang, apalagi jerawat kebanyakan bakteri, ya. Tapi kalau dosis berlebihan nanti bakterinya bisa kalau berlebihan bisa mematikan bakteri-bakteri lainnya yang bermanfaat. Kalau kurang dosisnya maka terjadi resistensi bakteri. Bakterinya nggak mati semua, tapi yang sisa hidup itu dia resisten terhadap antibiotik tersebut dan tidak mempan lagi. Akhirnya kulitnya rusak, wajahnya rusak. Ya, kita harus hati-hati memilih produk skincare tadi, ya, produk skincare. Ya, pilih yang sudah terpercaya, yang punya merek, apalagi lebih baik lagi sudah lolos BPOM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Karena banyak yang pengen cantik tapi ada produk-produk yang mohon maaf ya entah berantah mungkin, ya, cuma mulut ke mulut, ya mungkin bagus tapi kan tidak bisa menjamin, ya. Ya, kita bukan dan ini bukan berarti tidak boleh, ya, tapi kita sekedar mengingatkan agar hati-hati. Pilih yang udah jelas produknya, ya. Ya. Karena sekarang sudah ngetren, ya, jadi memanfaatkan sisi wanita pengen cantik, ya, kadang-kadang banyak maklon di mana-mana. Jadi pabriknya cuma satu, ya, tetapi maklon, ya. Jadi ada selebgram, ada artis, ya, dia pesan di situ di pabrik itu. Nah, cuma beda merek doang. Ya, aslinya harganya cuma 20.000, 30.000. Nah, karena dikasih label artis, dikasih label siapa tuh modelnya Instagram selebgram. Nah, dikasih ya, jadi dia tuh dikasih ini saya selebgram, ya. Nah, harganya bisa jadi ratusan ribu. Padahal aslinya di maklonnya itu cuma 20.000, 30.000, tapi karena dikasih labelnya artis, dikasih labelnya selebgram, jadi 300.000, 400.000, bahkan kalau artis-artis besar jadi 1 juta, berapa juta krim doang. Padahal maklonnya sama di pabrik tertentu yang menerima maklon, gitu. Ya, seperti itu. Ya, dan mereka pakai endorse artis, ya, artisnya saya pakai ini, begitu, ya, kinclong. Iyalah, artisnya kan sudah merawat sekian tahun, sedangkan orang-orang perempuan-perempuan baru merawat, ya. Jadi kadang-kadang menggunakan teknik tertentu untuk mendagang, gitu, ya. Nah, jadi jangan sampai yang kedua ini jangan sampai menimbulkan bahaya, ya. Jadi malah atau misalnya contohnya yang menimbulkan bahaya, contoh tadi kan krimnya, sekarang metodenya. Ya, metodenya jangan sampai berbahaya. Ya, harus dengan saran ahli. Berbagai macam operasi hati-hati. Ya, kita tidak perlu cerita operasi ini, operasi itu malah bikin merusak. Ya, malah mukanya peot, mukanya miring sebelah hasil operasi. Ya, ini hati-hati, bahaya. Ya, demikian juga ada terapi eksfoliator yang ekstrim, ya. Jadi eksfoliator itu intinya adalah menghancurkan mengganti sel yang sudah tua di wajah itu dihilangkan, kemudian diganti dengan sel yang muda. Jadi dihilangkan pertama bisa dengan cara physically, dengan teknik dia dengan cara ada alatnya yang muter-muter gitu, ya. Itu kulit-kulitnya. Yang kedua dengan chemically, dikasih bahan-bahan kimia tertentu, jadi kulitnya mengelupas, kulit wajah. Yang ketiga tadi dengan menggunakan radio frekuensi, menggunakan ultrasound, gelombang-gelombang tertentu dikasih ke mukanya, ya. Dan hasilnya memang kalau sesuai dengan ahlinya bagus, tapi kadang-kadang berlebihan, ya, sehingga kulit wajahnya terkelupas banyak dan cukup dalam, ya, sampai di bawah epidermis. Ya, akhirnya muncullah istilah namanya face
crab ya, jadi muka kepiting. Jadi ada kayak kepiting direbus ya. Kalau kepiting direbus gimana? Merah ya, merah. Jadi mukanya saking merah-merah begitu ya, itu karena apa ya, merah-merah setengah luka sebenarnya, karena kulit luarnya itu dihilangkan dengan metode tadi, eksfoliator tadi, atau orang bilangnya setrika wajah. Ya ini kalau dilakukan oleh ahlinya bagus ya, bisa mungkin ya, tapi kalau sembarangan ini berbahaya malah. Demikian juga jangan sampai menimbulkan bahaya, misalnya kayak infus whitening itu juga hati-hati ya, itu infus whitening juga yang disuntikkan dosisnya lumayan tinggi ya, disuntikkan vitamin C sampai 6.000 mg, padahal kebutuhan kita cuma 750 ya, bukan 75, maaf ya, cuma 75, suntikan 600 sekian ya. Kemudian glutathione itu harusnya, glutation atau glutathione itu harusnya maksimal 600 tapi disuntikan 1200 ya. Ini hati-hati ya, hati-hati ya. Jadi udah 2 poin ya, kaedah ini, kaedah umum skincare sama kecantikan, bahan halal, cara dan pembuatan. Yang kedua, jangan membahayakan. Dan hati-hati ya, banyak ini, sekali lagi banyak sekali yang terobsesi cantik ya, putih, glowing, tapi malah membahayakan ya. Kemudian kaidah selanjutnya, ini kaidah umum ya. Kaidah selanjutnya dalam skincare dan terapi kecantikan, tidak boleh namanya tadlis. Tadlis ini artinya secara bahasa penipuan. Tadlis ini penipuan. Maksudnya apa? Tadlis ini penipuan. Maksudnya tidak boleh merubah total, merubah dengan perubahan yang ekstrim. Ya, contohnya misalnya seharusnya dia itu umurnya 50, tapi dilakukan terapi, skincare, operasi, akhirnya dia penampilannya seperti 25 tahun. Ini dalam Islam disebut tadlis, menipu. Ya, bahkan ilat alasannya seseorang itu tidak boleh pakai rambut sambungan dan sebagainya, alasannya kena tadlis ini, menipu. Ya, orang mengira rambutnya lebat padahal tidak. Ya, memakai rambut sambungan, kan perempuan dalam hadis disebutkan la'anallahu al-musilat wal mustausilat. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan minta disambungkan rambut. Dan alasannya atau ilatnya disebut karena ini menipu. Ya, menipu, harusnya dia pendek tapi kan panjang. Nah, apalagi tadlis yang ini ya, di zaman modern ini ya, usianya 450 ya, dia pakai terapi ekstrim, operasi ekstrim, tampilannya seperti 25 tahun. Ini ada nggak kira-kira nih ibu-ibu? Ada nggak yang seperti ini? Ya ada ya. Tadi kita bilang tadi, jangankan perempuan, laki-laki aja terbang ke Thailand pulang-pulang cantik. Nah, ya, jadi jangan sampai tadlis. Ya, jangan sampai tadlis. Ya, dan apa namanya? Tapi kalau bedanya itu masih wajar gitu ya, bedanya wajar ya. Mungkin 5 atau 10 tahun itu pun karena perawatan, pola hidup yang bagus, ya, kemudian apa namanya? Pola makan yang bagus, rajin olahraga, sehingga dia tidak cepat tua mukanya, ya, maka ini boleh, ya boleh ya, karena ada orang memang yang mereka pola hidupnya bagus, apa, sehingga ya tidak cepat tua, ya lebih fresh, lebih muda kelihatannya ini, maka ini boleh, ya. Tetapi kalau tadlis maka tidak boleh. Dan tadlis ini juga sisi tidak bolehnya, pertama merubah ciptaan Allah. Tidak boleh dalam Islam. Fala amurannahum falyughayyirunna khalqallah. Ini ayat yang dijadikan dalil para ulama, tidak boleh mengubah ciptaan Allah. Ya, ini tadlis enggak boleh. Kemudian sisi yang kedua, kenapa tidak boleh tadlis? Ya, kenapa? Karena hakikat dari tanda-tanda penuaan sebenarnya itu adalah sunnatullah dan peringatan dari Allah. Ya, jangan sampai seseorang itu lupa dia itu mau tua. Jangan sampai dia lupa tua kemudian mati, dan jangan sampai lupa mati. Oleh karena itu beberapa syariat ya
Sampai-sampai misalnya kalau muncul muncul uban, ya tidak boleh dicat dengan warna hitam. Kenapa? Ya, Nabi SAW bersabda, "Istanib as-sawad." Ya, jauhilah warna hitam. Kenapa tidak boleh dicat dengan warna hitam? Ya, supaya dia teringat bahwasanya memang dia sudah mulai tanda-tanda, sudah mulai tua, sudah siap-siap kehidupan akhirat, kehidupan yang selamanya. Sudah mau tua, udah tambah bekal akhirat. Makanya syariat tidak boleh ya, warna putih uban dicat dengan warna hitam. Nah, begitu juga dengan perempuan. Ya, jadi kalau perempuan itu sampai kapan gitu ya, pengen cantik terus. Usia sudah 50, 55, 60. Sampai kapan? Mau kelihatan muda terus, seger terus, ya, ranum terus, sampai kapan? Ya, terkadang tidak bisa melawan sunatullah. Dan semua itu sebenarnya adalah peringatan. Ya, supaya jangan lupa dengan akhirat, jangan lupa dengan kematian, dan itu tanda-tanda peringatan dari Allah. Ya, kerutnya udah banyak. Ya, kerutnya udah banyak menunjukkan sudah tua. Ya, kemudian dia operasi, dia kelihatan seperti 20, 25, dia lupa, oh saya masih muda kok, masih lama. Bikin dia lalai. Ya, bikin lalai dengan kehidupan akhirat. Dan itu juga membuat kehidupan tidak tenang. Ya, harusnya sudah berjalan sesuai sunatullah. Saya umur segini udah 50, udah segini harusnya fokus hidupnya tenang. Ya, fokus dengan cucu, ya mencari ketenangan hidup. Nah, tiba-tiba udah 60 saingan sama yang 20 ya. Ya, pengen cari perhatian, pengen heboh, pengen yang dipuji-puji laki-laki. Ini kan capek kayak gini. Sampai kapan? Cari perhatian manusia, pengen dipuji publik, pengen menjadi sorotan terus. Itu kan capek itu sebenarnya. Capek, lelah. Ya, dapat pujian manusia, perhatian manusia kan lelah. Ya, nanti ketika manusia memuji dia terbang, ketika mencela dia drop. Ya, ini sampai kapan? Nah, sehingga ini salah satu fungsi terkait perawatan kecantikan, tidak boleh tadlis, tidak boleh penipuan. Sudah 50 ya operasi jadi 20, 25. Ya, ini tidak boleh. Ya, dan ini juga bagi ibu-ibu, ya boleh tampil cantik, boleh ya, ibu-ibu ya. Boleh, siapa yang larang? Boleh. Yang penting tadi perhatikan kaidah. Ya, dan jangan sampai tadlis. Ya, jangan sampai lupa ya, bahwasanya sunatullahnya ya, namanya perempuan, secantik-cantik perempuan ya pasti akan hilang kecantikan. Bahkan ada suatu saat nanti hilang total kecantikan. Coba kita lihat ya, artis-artis, publik figur yang dulu menjadi ikon kecantikan. Nah, coba lihat. Artis yang dulu jadi ikon kecantikan sekarang gimana nih? Ya. Yang dulu tahun 70, 80 ikon kecantikan sekarang gimana? Sudah 70 umurnya. Masih cantik enggak? Udah hilang. Ya, bukan cantik lagi. Dulu dipuji kecantikannya, sekarang dikasihani. Mohon maaf, udah bongkok, udah keriput, udah apa. Ya, dan bahkan syariat pun menyebutkan bahwasanya sudah la yuridun nikah, sudah tidak pengen. Syariat mengatakan ya isna minal mahid, yang sudah tua, yang sudah menopause, dia udah tidak memunculkan nikah lagi. Ya, dia tidak punya nafsu, dan yang melihat itu tidak nafsu. Ya, begitu. Ya, karena kecantikan udah hilang total. Ya, Al-Qur'an yang mengatakan fakta yang tidak bisa dihilangkan, fakta dan Al-Qur'an. Ya, fakta dan Al-Qur'an. Ya, jadi mau sampai kapan begitu? Nah, ini hikmah ya, kenapa dalam ada batasan, ada koridor-koridor yang syariat tetapkan. Ya, oleh karena itu salah satunya adalah tidak boleh tadlis. Ya, tidak boleh ada penipuan gitu. Kemudian selanjutnya, kaidah selanjutnya udah berapa kita? 3 ya. Sekarang yang keempat dalam melakukan perawatan skincare dan terapi kecantikan yang macam-macam tadi. Ya, kaidah yang keempat, tidak boleh idman namanya. Tidak boleh apa?
Idman terjemahnya artinya ketergantungan. Tidak boleh atau kecanduan. Idman. Ya, tidak boleh ketergantungan, tidak boleh kecanduan. Nah, sekiranya produk tersebut atau metode tersebut membuat ketergantungan, membuat kecanduan, maka lebih baik dihindari. Memangnya bisa skincare, terapi kecantikan bikin kecanduan, bikin ketagihan? Jawabannya bisa. Ya, contoh yang paling ekstrim dulu ya. Contohnya operasi kecantikan. Operasi ini bikin ketagihan. Makanya kalau kita baca berita ada orang ketagihan operasi ya. Operasi plastik. Ketagihan akhirnya dia. Sekali operasi dan ada namanya kalau dalam dunia gym itu ada istilahnya dysmorphia. Jadi dia orangnya gym itu dia setiap ngaca selalu merasa tubuhnya kurang. Padahal sudah otot gitu loh. Akhirnya ada penyakitnya namanya body dysmorphia. Ya, ini sebagai gambarannya. Jadi orang gym tuh selalu merasa setiap mengaca selalu merasa apa? Ototnya kurang. Padahal dia ototnya paling bagus di antara orang-orang awam. Ini nama penyakit namanya body dysmorphia. Demikian juga dengan model kecantikan. Ya, mereka sampai kena penyakit namanya anoreksia nervosa atau anoreksia bulimia. Sebenarnya model itu sudah kurus bagus, tapi setiap ngaca dia merasa kurang kurus, masih kurang kurusnya, masih gemuk, kurang kurus. Akhirnya dia terkena penyakit anoreksia nervosa. Dia makan dikit sekali. Atau yang parah namanya anoreksia bulimia. Setiap makan dia sentuh tenggorokannya dia muntahkan. Nah, sehingga dia coba lihat ada ya, coba sekarang di search ya, di search bisa model-model yang terkena penyakit anoreksia nervosa, kurus kering. Kenapa? Karena dia begitu melihat kaca dia merasa padahal dia sudah kurus paling bagus, tapi merasa kurang, masih kurang kurus. Demikian juga dengan binaraga, dia udah paling bagus ototnya di antara orang lain, tapi dia merasa kurang, akhirnya suntik steroid. Ya, suntik steroid supaya ototnya ngembang, dan itu bahaya. Ya, kecanduan nih, seperti itu. Ini bahaya. Demikian juga perempuan sebenarnya, ya setelah operasi plastik dia sudah mancung hidungnya, udah bagus. Ya, tapi karena tadi ada penyakit ya, penyakit mental, nggak puas, nggak apa, ketergantungan, akhirnya dia operasi lagi hidungnya, ininya operasi. Dan lama-lama setelah operasi malah jelek kayak alien malah. Ya, coba aja lihat berapa body figure ya. Malah lebih cantik sebelum operasi malah. Kenapa? Karena kecanduan tadi. Idman. Kecanduan operasi, dan ini nyata fakta. Kecanduan operasi. Ya, banyak tokoh-tokoh. Ya, tokoh-tokoh mukanya aneh, rusak. Ya, mungkin kalau sekali operasi bisa mungkin, tapi karena berkali-kali diobak-abrik dan mungkin ada kesalahan atau apa, mukanya rusak. Banyak, silakan cari public figure rusak mukanya. Ya, artis-artis yang dulu cantik sekarang jadi apa? Dulu ganteng jadi apa? Jadi ini, malah aneh mukanya. Kecanduan operasi plastik. Itu pasti karena operasi plastik berulang-ulang, diobrak-abrik. Ya, dipasang tanam, bongkar pasang. Rusak mukanya. Ya, saya rasa jemaah pernah lihat belum jemaah? Pernah ya? Ngelihat yang operasi rusak wajahnya. Banyak. Ya, di operasi rusak. Idman ini. Nah, ternyata perempuan juga demikian. Sebenarnya dia udah cantik, paling cantik deh ini. Cuma tetap merasa kok saya kurang cantik ini. Nah, ini merasa kurang cantik masih, padahal dia udah paling cantik gitu di antara yang lain. Ya, tapi dia masih merasa belum cantik. Akhirnya apa namanya? Dia tambah lagi skincare-nya. Ya, dia ke klinik mungkin berapa kali sepekan berapa kali facial, melakukan perawatan tertentu. Ya, kemudian begitu ada produk baru dicoba, ada ini baru dicoba, dan akhirnya disibukkan dengan kecantikan ya, detail-detail kecil sibuk.
ada jerawat sedikit, stres, depresi, ya, susah sholat, susah makan. Ini sudah itman namanya. Ada yang seperti ini. Ya, begitu juga dengan bentuk tubuh, sebenarnya sudah bagus, profesional, tapi pengen langsing kayak apa dia? Pengen langsing kayak mungkin artis, padahal artisnya juga operasi sana sini, operasi lemak, operasi pasang silikon. Ya, dan banyak sekarang public figure, saya normal, saya apa, padahal operasi gitu ya. Operasi ya. Jadi menjual mimpi kepada kepada publik, padahal dia berbohong, dia pun operasi, nggak mungkin didapatkan dengan produk itu. Ya, jadi ada perempuan ya, saking pengennya ngerawat tubuh, pengen terlihat cantik, tadi kecanduan, semua dicoba, semua ini kehidupan sehari-harinya memikirkan bagaimana cantik, bagaimana putih, bagaimana glowing, ya sisi-sisi detail diperhatikan, bikin stres, bikin depresi, bikin nggak mau keluar rumah. Ya, ini sudah itman namanya ini. Ya, produk tertentu ya, kalau nggak pakai ini saya nggak mau. Itman ini udah namanya kecanduan. Ya, maka tidak boleh para jamaah ya, para akhwat, para muslimah, tidak boleh ya, itman seperti ini. Hati-hati, ini celah setan masuk. Sekali lagi, cantik boleh ya, merawat boleh, bahkan ini termasuk fitrah perempuan. Fitrah perempuan itu terlihat cantik. Keseharian mereka ngomong kecantikan. Kecantikan suatu hal yang sensitif, makanya tidak boleh disindir-sindir. Kok makin gelap jeng, kok makin kusam, wah ini langsung ngaca terus. Ya, tidak boleh juga disindir dikit, kok gemukan dikit nih jeng, wah dia nggak makan sebulan gitu ya. Biasa perempuan. Ya, kecantikan wajar. Nah, tapi ketika menyebabkan itman kayak tadi, apalagi sampai mengorbankan agama, buat apa? Ya, gara-gara jerawat, gara-gara ini uring-uringan, sholat ditunda, ya, sholatnya diundur-undur karena uring-uringan, muncul jerawat, ya, berat badan nggak turun-turun, uring-uringan. Ini buat apa seperti ini? Apalagi yang dikorbankan apa? Agama. Ya, jangan ya, ini itman. Kemudian kita lanjutkan syarat selanjutnya. Ya, syarat selanjutnya udah dapat berapa kita nih? Halal, tidak boleh bahaya, doror, tidak boleh tadlis, tidak boleh itman. Kemudian yang kelima ulama membuat kaidah sadduz zara'i. Ya, namanya sadduz zara'i, yaitu sad itu artinya sad itu artinya membendung. Makanya bahasa Arabnya bendungan itu sad. Zara'i artinya jalan-jalan. Dan maksudnya sadduz zara'i, membendung jalan-jalan ke arah keburukan. Ya. Atau mencegah jalan-jalan ke arah keburukan. Maksudnya apa? Jadi ketika pengen cantik, pengen glowing, pengen putih, ya, pengen terlihat wah, ya, kemudian dalam penggunaan tersebut, ya, kalau dirasa ini baru ngerasa, ya, melalaikan dunia, melalaikan akhirat, bikin sombong. Nah, kalau laki-laki itu sombong dengan kekayaan, perempuan sombong dengan kecantikan. Ini hati-hati. Ya, kalau laki-laki sombong dengan kekayaan, perempuan sombong dengan kecantikan. Ya, bahkan perempuan ini dia itu lebih cantik di depan sesama perempuan daripada di depan suaminya. Ya, karena mereka perempuan itu kalau sudah ngumpul itu, ya, bagaimana dia yang paling cantik. Ya, jadi kalau misalnya ada acara, misalnya mau keluar sama suaminya, dandan seperlunya. Tapi kalau keluar mau ketemu ahwat-ahwat, ketemu ibu-ibu, wah, itu dandannya harus paling bagus, bajunya paling bagus. Ya, ini ibu-ibu, ya, mbak-mbak perempuan. Ya, justru dia siapa paling cantik, siapa paling bagus bajunya. Nah, ini hati-hati, karena sangat berpotensi menyebabkan kiber, kesombongan. Makanya ada ulama buat kaidah sadduz zara'i tadi, yaitu mencegah ke arah keburukan. Nah, kalau sekiranya ya menggunakan produk ini,
kemudian melakukan terapi ini, lebih banyak dirasa lebih banyak madorotnya daripada maslahatnya, ditinggalkan. Kita tutup dulu jalannya. Walaupun ya bahannya halal, tidak bahaya, tidak itman, kemudian tidak juga tadlis, tetapi setelah ditimbang-timbang kok lebih banyak madorotnya ya daripada maslahatnya ya. Waktu habis, konsentrasi begini, konsentrasi jadi buyar, waktu untuk anak berkurang atau apa. Nah, kalau sudah seperti ini, sadduz zara'i dipotong jalannya. Lebih baik nggak usah. Ya. Walaupun halal, walaupun boleh. Dan semua tadi terpenuhi. Lebih baik sadduz zara'i cukup. Ya, daripada nanti ke depannya runyam. Karena kalau sudah terjun ya ngalir terus. Ya, terjun ngalir terus, ini bahaya. Jadi ibu-ibu, nah ini yang poin kelima ini benar-benar dipertimbangkan ya. Ya, apa metode ini, misalnya mau operasi, mau apa, mau ini ya, ataupun menggunakan produk ini, produk ini, karena ada yang mahal, ada yang murah ya. Ya, jadi produk kecantikan dari yang 10 juta sampai ada ya, klinik apa namanya? Tempat facial atau klinik kecantikan yang sekali datang 100.000 kalau udah nggak ada 100.000 ya. Sekarang udah mahal-mahal ya, 500, 600 sampai yang ratusan juta ada. Sekali masuk ratusan juta itu ada. Nah, coba ditimbang-timbang ya maslahat mafsadahnya. Walaupun sekali lagi tadi semuanya boleh. Ya, bahan halal, tidak bahaya, kemudian tidak tadlis, tidak idman. Ya, tapi kalau memang ditimbang madorotnya lebih banyak ya, meskipun belum terjadi ya, lebih baik sadduz zara'i sudah cukup. Ya, dicukupkan dengan apa namanya? Perawatan yang normal-normal saja. Ya. Nah, oleh karena itu kemudian kaidah selanjutnya ya, kaidah selanjutnya ditambah lagi kecantikan yang utama untuk suami. Ini paling penting. Bagi yang sudah punya suami, kecantikan paling utama untuk siapa? Untuk suami. Ini kaidah paling penting. Jangan sampai buat suami ala kadarnya tapi di luar cantik luar biasa. Ya, sampai ada ungkapan dalam bahasa Arab, ghazal fil kharij wal kirdun fil bait. Ya, di luar itu kayak kijang, di rumah kayak kera. Nah, ini ungkapan orang Arab ya. Jadi kayak kijang, kenapa? Karena tanduknya itu bertingkat. Orang Arab itu gunakan untuk mengungkapkan keindahan. Seperti rus, seperti kijang, tanduk bertingkat, indah. Tapi di rumah kirdun kayak kera. Hati-hati. Kalau keluar wangi luar biasa, cantik, glowing, harum, sampai rumah bau ketek, bau minyak angin, minyak gosok, bau apalagi bau minyak ya. Ya, bau apalagi kemudian pakai daster robek ya, bau nggak pernah diganti. Ya, plus nggak pernah mandi sekian lama. Ya. Ini jangan. Jadi kaidah selanjutnya adalah kecantikan wanita utamanya untuk suaminya. Ya, bukan untuk show up di luar. Ini kaidah selanjutnya ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ini karena udah jam 11 saya tutup ya. Nih, kita perbanyak tanya jawab aja ya, udah jam 11. Saya tutup dengan dua saya tutup ya. Jadi pertama tadi kan apa namanya tentang kecantikan ya. Jadi ini kalau bicara tentang produk-produk kecantikan, saya punya teman dokter. Jadi ada teman sejawat saya dokter apa namanya dokter kulit ya. Dia mengatakan inti perawatan kulit itu 3 ya. Perawatan kulit itu intinya 3. Pertama, rajin cuci muka. Yang kedua, pakai pelembab. Yang ketiga, menggunakan sunscreen meskipun dalam ruangan. Karena kita di daerah tropis. Jadi sekali lagi inti perawatan kulit itu 3 katanya. Yang lainnya tambahan. Artinya basicnya ini kalau dikuatkan rajin, insya Allah glowing. Rajin cuci muka, ya bahkan sebelum tidur. Yang kedua pakai pelembab, ya karena kita ini kering. Yang ketiga pakai sunscreen meskipun dalam ruangan karena kita di daerah tropis. Nah, kalau 3 ini rutin katanya, rutin dan rajin, apalagi sebelum tidur, ya insya Allah kulitnya glowing. Dan ini semua tidak mahal.
Ya, jadi tidak harus yang macam-macam ya. Katanya begitu sih wallahu alam ya. Oke, katanya begitu. Suami dengar senang, suami senang dengarnya kan murah soalnya. Ya kan? Dan yang terakhir ini terakhir penutup karena udah jam 11 ya, nanti perbanyak tanya jawab. Yang terakhir adalah saya pengen jelaskan ini di buku ini ya, di buku ini definisi cantik. Definisi cantik menurut syariat. Jadi ibu-ibu kan pengen terlihat cantik. Ya, karena katanya karena katanya cantik relatif, jelek mutlak katanya gitu. Katanya sih nggak tahu ya. Ya, cantik relatif katanya. Jadi cantik begini. Nah, makanya karena cantik relatif, maka kita pakai definisi cantik menurut syariat. Ya, apa definisi cantik menurut syariat? Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau bersabda, salah satu ciri perempuan yang cantik yaitu idza nadhara ilaiha sarrathu. Kalau dilihat menyenangkan. Jadi kalau dilihat menyenangkan, ini definisi cantik menurut syariat. Kalau orang melihat itu menyenangkan. Dan tentu kalau melihat pasti melihat wajah. Dan inilah definisi cantik menurut syariat. Ya, karena kenapa? Ada mungkin istri yang cantik, yang putih glowing, ya, tapi dia akhlaknya buruk, adabnya buruk, maka orang nggak mau lihat mukanya, nggak mau dilihat mukanya. Bahkan banyak public figure, artis, selebgram cantik, tapi diceraikan sama suaminya. Suaminya ceraikan. Ini bukan cantik secara syariat. Ya, ataupun dia memang cantik, glowing, tapi pas kumpul-kumpul dengan ibu-ibu, kumpul dengan akhwat, ya akhlaknya buruk, lisannya pedas, ya suka nyindir-nyindir, perilakunya menunjukkan dia sombong. Meskipun cantik luar biasa, nggak ada yang mau lihat. Bahkan setiap lihat wajahnya malah orang sakit hati, marah. Ini bukan cantik. Bukan cantik ini secara syariat. Ya, bukan cantik secara syariat. Ya, bahkan ada orang yang mungkin wajahnya biasa aja. Wajahnya biasa, katanya sih wajahnya B aja katanya. Wajahnya biasa aja, tapi karena dia akhlaknya bagus, murah senyum, membantu orang. Ya, kemudian juga tutur katanya baik, maka orang suka ngobrol sama dia, suka ngumpul. Dan ketika orang ngumpul kan yang dilihat wajahnya ya. Kalau ngobrol yang dilihat wajahnya. Orang senang lihat wajahnya. Ya. Dan ini dalam definisi syariat ini termasuk cantik. Ya, dalam definisi syariat ini termasuk cantik. Nah, sekali lagi makanya ibu-ibu, mbak-mbak, para akhwat muslimah, ya cantik boleh ya, tidak ada yang melarang. Bahkan termasuk fitrah, didukung bahkan. Ya, didukung. Perempuan harus cantik. Ya, tetapi ada batasan-batasannya. Ada koridor-koridornya. Dan itu semua untuk kebaikan para perempuan. Untuk kebaikan para perempuan. Diatur sama Islam bukan buat siapa-siapa, untuk perempuan sendiri. Ya, kemudian yang paling penting ya, yang lebih utama mencari kecantikan secara agama. Ya, ingat-ingat hadisnya Nabi, idza nadhara ilaiha sarrathu. Kalau perempuan itu dilihat menyenangkan. Definisi cantik. Ya. Oke, baik, mungkin demikian materi yang bisa kita sampaikan ya, ibu-ibu, mbak-mbak, akhwat, para muslimah. Ya, dan bisa dilihat di bukunya itu, ini tentunya tidak bisa kita bahas semua ya. Buku saku yang saya share ini bahan daurah ya. Dan insya Allah bisa dilihat di situ ya, kira-kira pembahasan mana yang pengen dibahas lebih detail, pertanyaan lebih detail, kami persilahkan ya. Silahkan kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa jawab. Ibu-ibu akhwat ada yang bertanya? Angkat tangan yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Mau nanya Ustaz, kalau kita memilih skincare apapun juga itu kan harus halal. Tapi kan ada katanya sapinya harus halal, apanya halal. Terus kita gimana cara memilihnya Ustaz? Apakah cukup dengan hanya stiker halal itu saja kita sudah bisa memilih atau bagaimana Ustaz? Iya, baik.
Baik ya, saya jawab nih. Baik. Ya, baik ya, terkait dengan eh, halal dan haram ya. Tadi kita sudah jelaskan, pertama dari sisi kandungannya, proses pembuatannya. Sebenarnya kita punya kaedah dalam Islam, kaedahnya berbunyi al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal sesuatu itu mubah ya, dan halal. Sehingga hukum asalnya skincare itu halal sebenarnya. Jadi hukum asalnya skincare halal. Ya, jadi kalau ada skincare datang ke kita, hukum asal halal. Kalau pengen bilang haram, perlu datangkan bukti, bayyinah. Ya, bukti yang nyata. Nah, sehingga kalau ada sesuatu hukum asalnya halal, silahkan pakai. Ya, silahkan pakai gitu. Ya, kemudian yang mengatakan haram itu harus datangkan dalil, buktinya apa. Dan itu tidak boleh dengan katanya-katanya. Misalnya, jangan-jangan disisipkan, jadi pakai suuzon itu nggak boleh. Karena hukum beda dengan prasangka. Ya, sebagaimana kaidah berbunyi al-yaqinu la yazulu bisyak. Ya, suatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Ya. Jadi tidak boleh hanya sekedar katanya-katanya, jangan-jangan, tidak boleh, harus bukti nyata. Mana buktinya ini mengandung hal yang haram. Jadi kita, dan menunjukkan agama Islam itu mudah. Hukum asalnya halal. Kalau mau bilang haram, mana buktinya? Ya. Dan kemudian tipsnya adalah kalau memang sudah lolos BPOM, alhamdulillah itu sudah aman insya Allah. Ya, karena kalau memang ada babinya, porsinnya, pasti BPOM akan melakukan ditulis di situ. Ya, jadi kalau mau aman sudah lolos BPOM, ya itu lebih aman lagi seperti itu. Ya, jadi mungkin demikian insyaallah untuk jawabannya insyaallah. Mau izin bertanya Ustaz tentang make up waterproof. Di buku ini kan ada make up tebal yang menutup lapisan dan make up tipis yang tidak menutup lapisan. Ini masih agak membingungkan buat kami seperti apa ininya deskripsi tebal dan tipis itu. Kemudian lipstick itu kan ada yang kayak menyerap ke kulit gitu ya. Apakah memang setiap wudhu harus sampai hilang warnanya atau seperti apa untuk sah wudhu? Arahan. Iya, baik ya. Di buku ini saya juga sampaikan tentang make up yang dia waterproof, ya, atau waterproof ini biasanya disebut dengan hidrophobic, ya, atau waterproof. Nah, jadi memang ada make up yang memang dia waterproof. Ya, waterproof itu artinya dia terjemahnya anti air. Ya, dan memang fungsi dari make up yang waterproof itu memang supaya make upnya lebih lama, tahan lama gitu. Ya, memang karena tidak hilang dengan apa? Pertama, tidak hilang dengan keringat. Ya, karena keringat itu ya mayoritasnya air. Nah, makanya dikasihlah lapisan hidrophobic. Ya, hidrophobic artinya anti air. Ya, nah, maka dikasih lapisan-lapisan tertentu ya, dari lemak, dari zat-zat tertentu. Ya, karena salah satu yang menyebabkan make up itu luntur ya keringat, mau banyak sedikit keringat. Nah, maka dibuatlah waterproof gitu supaya tidak gampang hilang. Nah, ternyata memang waterproof sesuai dengan namanya, hidrophobic, dia anti air. Nah, kalau dipakai menghalangi jalan ke kulit, maka wudhu tidak sah. Ya, karena benar-benar menghalangi air ke kulit. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu memang harus lihat-lihat produknya. Ini waterproof apa enggak? Lipstiknya waterproof apa enggak? Ya, meskipun menyerap ke kulit, tapi kalau lapisannya itu membentuk lapisan, ya, dan air tidak menyentuh ke kulit, maka dia tidak sah. Sebagaimana misalnya pakai kutek, ya, tidak menyentuh ke kulit.
Walaupun kuteknya menyerap, tapi dia sudah buat lapisan seperti itu. Nah, ya jadi sehingga ya perlu bijak ya, kalau mau pilih yang waterproof ya mungkin dipakai pas nggak jam sholat ya. Misalnya sekarang nih ya datang kajian pagi pulang sebelum zuhur kan nggak sholat ya. Nah itu nggak apa-apa seperti itu. Kalau memang pakai, tapi kalau mau aman pakai yang make up yang tidak pakai waterproof ya, supaya tidak tidak artinya jangan sampai nanti nggak sah sholatnya. Ini ngeri-ngeri sedap ya sholat soalnya nih ya, tidak sah hanya karena make up ya. Dan memang benar ya, memang benar waterproof itu benar-benar menghalangi air ke kulit ya, karena memang sifatnya hidrofobik ya. Perlu bijak ya, insya Allah seperti itu ya. Mungkin demikian insya Allah ya. Assalamualaikum Ustaz. Bismillah. Saya mau tanya mengenai transplantasi rambut untuk yang botak. Biasanya bapak-bapaknya ada yang botak seperti itu, terus dia mau menanam rambut dari rambutnya sendiri, itu gimana Ustaz? Halal atau tidak? Terima kasih. Iya baik ya. Ya baik ya, saya punya tulisan di buku dan di website juga ada ya tentang tanam rambut ini. Ya, jadi intinya tanam rambut ini memang ini banyak salah paham. Kesimpulannya tanam rambut boleh. Ada fatwa ulamanya boleh. Yang tidak boleh adalah menyambung rambut. Ya tadi la'anallahu alwasilat mustausilat. Ya, menyambung rambut tidak boleh. Tetapi kalau menanam rambut itu boleh karena itu termasuk terapi. Ya, termasuk terapi ini boleh. Ya, termasuk terapi mengobati. Kalau mengobati boleh. Ya, menanam rambut termasuk terapi pengobatan. Maka tanam rambut boleh, tapi kalau menyambung tidak boleh. Ya, dan ini banyak fatwa ulama saya terjemahkan. Ya, contohnya ada fatwa dari Syekh Muhammad bin Utsaimin. Ya, beliau ditanya tatimu zira'atu sya'r al-musab bis-shalah. Ya, ada orang yang dia melakukan terapi nanam rambut karena dia sholat, dia botak, atau bahasa medisnya botak ini alopecia. Ya, namanya ada alopecia baik total maupun parsial. Ya, alopecia. Wa zalika bi akhdhi sya'ri min khalfir ra's, diambil rambut dari bagian belakangnya, wa kemudian zara'aha fil makanil musab, kemudian ditanamkan di tempat yang botak tadi. Ini namanya terapi autologus. Ya, jadi organ sendiri diambil dipindahkan ke tempat yang lain. Ya, fal yajuzu haza, maka jawaban Syekh Muhammad bin Sulaiman, na'am yajuzu, boleh. Boleh menanam rambut. Lianna hadza min babir raddi ma khalaqallahu azza wa jalla, ini termasuk mengembalikan ciptaan Allah karena aslinya ada rambutnya. Walaysa min babit tajmil, bukan termasuk menambah kecantikan, wa ziyadah, menambah kecantikan. Ini boleh dan ini termasuk mengobati. Ya, dan ini termasuk apa? Mengobati. Ini terapi ini. Kalau mengobati boleh. Ya, mengobati boleh ya. Ini boleh. Demikian juga fatwa Syabakah Islamiyah, fala mani asyar'an min zira'ati min zira'ati syi'ri ya liman ihtaja lidzalika bisababi shalah al-adi aw al-marad. Ya, tidak apa-apa, tidak ada larangan dalam syariat terapi menanam rambut ya bagi yang membutuhkan, baik karena botaknya penyakit atau botaknya karena alami. Ya, jadi boleh ya insyaallah. Terapi tanam rambut boleh insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, kalau treatment PRP itu gimana ya hukumnya ya? Kan itu menggunakan darah. Minta bisa diulang? Treatment PRP. Oh, PRP, baik. Ya. Itu menggunakan darah. Iya, baik ya. Oke, untuk ya baik untuk terapi PRP ya. Terapi itu ulama ikhtilaf ya. Jadi di buku itu ada kalau nggak salah ya. Coba kita cek dulu. Di buku ini halaman berapa tuh? Saya tulis ya, di buku itu ada ya. Ada nggak di buku itu? Ya.
Ya ini PRP ya. Jadi ada ya, ada ya di sini ya insyaallah ya. Halaman berapa tuh? Sebentar. Ada ya. Ini. Halamannya, Ustaz. Ya baik ya. Ini. Untuk halaman berapa, Ustaz? Ini saya tulis. Ini apa nama plasma darah. Nama lainnya ya. Ya, kata kuncinya beda. Ya, baik. Oke, ini ada hukum penggunaan plasma darah. Nah, ini saya sebutkan ini halaman 29 di buku itu. Halaman 29 ya, hukum menggunakan plasma darah untuk kecantikan. Ya, memang namanya plasma darah namanya PRP, platelet rich plasma. Nah, ini dia menggunakan bagian platelet rich plasma. Jadi ini kerjaan saya sehari-hari di bagian darah ya. Kita bisa memproduksi PRP. Ya, ada darah kita ambil, kita sentrifuge, nanti bagian tengahnya itu produknya PRP. Platelet tapi masih plasma tapi plateletnya masih banyak. Ya, atau nama lainnya Vampire facial ya. Vampire ya. Facial ini nama lainnya. Di sini ada pembahasan panjang sekali pembahasan di sini. Jadi intinya ada 2 pembahasan. Pertama, hukum darah manusia najis apa enggak. Ya, kemudian yang kedua hukum berobat menggunakan darah. Nah, di situ saya sampaikan darah manusia najis apa enggak. Ya, darah manusia najis apa enggak. Itu ikhtilaf ulama. Ya, ulama di situ saya sampaikan dalil-dalil ya. Ikhtilaf ulama dalil darah najis apa enggak. Pendapat yang saya pegang darah manusia enggak najis. Jadi boleh apa enggak PRP. Nah, kita masuk yang kedua, hukum intifa'ud dam. Nah, hukum memanfaatkan darah. Nah, jadi saya sampaikan pendapat ulama tidak boleh menggunakan darah untuk berobat, apalagi terapi. Ya, tidak boleh menggunakan darah kecuali darurat katanya ini. Itu bisa baca ya. Yajuzu lil alili syurbul baul wa damul maitah litadawi. Ya, litadawi. Ya, idza akhbara at-tabibu muslim anna shifaahu fihi wa lam yajid minal mubah ma yaqumu maqamahu. Ini perkataan ulama, boleh berobat dengan kencing darah ya selama ada dokter muslim yang terpercaya untuk melakukan tersebut selama tidak ada yang lain yang mubah, darurat. Jadi hukum asalnya enggak boleh. Nah, sedangkan untuk selain PRP masih banyak yang lain. Berarti kan syarat tidak terpenuhi. Ini kan katanya malam yajid minal mubahi ma yaqumu maqamahu. Ternyata masih ada yang lain selain PRP ini. Nah, sehingga di sini saya ambil kesimpulan hukum asalnya tidak boleh. Ya, terapi kecantikan dengan plasma darah meskipun darah sendiri. Ya, dan fatwa MUI juga tidak boleh. Ya, hukum dan masih cari yang lain ya. Kalau bisa cari yang lain lebih baik. Wallahu alam ya, saya menyampaikan pendapat ulama seperti itu. Ya. Mungkin demikian insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, tadi disampaikan 3 hal dasar agar wajah kondisi yang baik, yaitu rajin cuci muka, pakai pelembab, dan memakai sunscreen. Nah, apakah memang merawat wajah itu menggunakannya adalah produk pabrikan gitu Ustaz? Apakah bisa menggunakan produk alami, misalkan saja berkuang atau produk lain yang benar-benar dari alam gitu, apakah bisa atau memang tidak bisa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perawatan kecantikan dengan produk alami ya. Kalau yang ini saya kurang tahu ya. Apakah bisa dengan alami? Maksudnya apa yang alami? Ya mungkin orang-orang dulu mungkin ya. Ya pakai apa tertentu. Walau alam saya kurang tahu ya. Kurang tahu, mungkin pakai pakai beras atau pakai apa dipupur ya. Pakai apa gitu, asalkan jangan bilang pakai air wudhu ya. Skincare saya air wudhu saja, enggak boleh ya. Wudhu itu untuk ibadah, bukan ini ya. Jadi ada ibu-ibu ditanya ya, karena kok bisa putih jeng saya mah skincare saya air wudhu ya, jangan. Ya, apakah bisa yang alami gitu ya? Saya walau alam saya kurang tahu ya. Ini kan perlu tanya ahlinya. Saya bukan ahli kecantikan. Ya, jadi dan yang alami itu yang bagaimana dulu? Apakah murni alami gitu ya, beras ditumbuk, ya dipupuk ya? Ahmad Ustaz, berarti kalau misalkan tidak
tua atau bagaimana Ustaz? Misalkan nanti di usia 50-an ada flek karena nggak pernah pakai pelembab, nggak pernah pakai sunscreen gitu, atau bagaimana? Ya itu dijauhkan Pak. Iya itu salah satu metode perawatan gitu ya. Salah satu metode perawatan. Kalau nggak pakai bagaimana? Berarti ya selama dia merawat yang lain dan sebagainya, ya itu mungkin belum tentu apa ya istilahnya ya beda, tentu beda yang merawat tidak dirawat gitu kan ya. Itu kan apa namanya salah satu metode perawatan dan berdasarkan penelitian. Ya berdasarkan penelitian. Ya. Jadi ya apakah ada bedanya nanti yang nggak pakai sama pakai? Mungkin ada gitu. Tapi ini kan salah satu faktor. Ada juga faktor lain ya yang faktor lain malas olahraga, stres gitu ya. Jadi salah satu ikhtiar pakai pelembab, pakai apa begitu. Itu salah satu ikhtiar ya. Dan itu bukan yang bisa juga melawat dengan yang lain, silahkan. Ya, mungkin pelembab yang lain ada atau intinya yang bisa menyebabkan kulit terjaga kelembabannya selain pelembab silahkan gitu. Ini kan salah satu cara. Ya, salah satu cara saja seperti itu. Ya, intinya selebihnya kembalikan kepada ahli ya. Saya kurang ahli nih. Makanya tadi saya menukil katanya teman saya dokter kulit gitu. Ya, bukan kata saya gitu ya. Seperti itu. Wallahu alam mungkin ya. Insyaallah. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau nanya tentang hukum perawatan menggunakan injeksi DNA salmon. Itu kalau kata dokter katanya sih hal-hal aja, tapi gimana Ustaz? Kalau menurut Ustaz? Ya baik. Ya baik ya, terkait dengan DNA salmon ya itu ya kita sampaikan tadi hukum asalnya halal. Hukum asal halal. Kalau kita mau bilang haram bukti mana dulu? Ya, jadi DNA salmon pertama dari kata-katanya menggunakan salmon ikan. Dan itu diambil dari sperma salmon. Diambil dari sperma ikan salmon dan semuanya halal. Ya, kan halal kan. Jadi produk laut, produk air halal. Hillu maitatuhu, tahurun wa hillu maitatuhu. Ya, bahkan dia mayatnya aja halal ikan. Jadi DNA salmon dia dipakai sperma salmon diambil ya diekstrak DNA-nya halal. Demikian juga proses pembuatannya yaitu kita hukum asalnya halal sampai ada dalil yang bilang haram. Jadi kalau ditanya DNA salmon kita bilang hukum asal halal. Kalau mau bilang haram buktinya mana dulu? Nah, gitu ya. Dan tidak boleh pakai tadi, tidak boleh bilang apa jangan-jangan katanya, tidak boleh. Kalau bicara hukum harus pasti. Tidak boleh pakai prasangka. Ya, pakai sangka. Ya, jadi kalau kita bilang halal, halal. Yang bilang haram bukti mana dulu? Kan begitu. Ya, buktinya mana? Seperti itu ya. Jadi intinya dengan salmon seperti itu. Ya, kemudian yang kedua bagaimana? Ya ini mungkin ditanya kepada ahli kecantikan karena kalau setahu saya semua prinsip dari produk kecantikan ya prinsip dari video kecantikan itu adalah bagaimana pertama mencerahkan kulit dengan memaksimalkan produksi kolagen ya, memberikan kolagen dan memberikan anti aging. Jadi sebenarnya hampir semua cara kerja baik dari suntik DNA, penanam benang dan sebagainya itu inti-intinya adalah bagaimana memunculkan namanya kolagogenesis. Bagaimana kolagennya nambah karena yang menyebabkan kulit itu kencang, cerah itu adalah produksi kolagennya itu meningkat dan kita semakin bertambah usia kolagennya menurun, itulah menyebabkan keriput. Ya, karena yang menjaga kekencangan kulit itu kolagen. Nah, semua terapi-terapi itu prinsipnya sama, bagaimana kolagennya menjadi meningkat produksinya. Ya, baik dengan dipicu dengan reaksi DNA maupun tadi dengan tanam benang, itu ini menyebabkan produksi kolagen meningkat. Ya, tapi intinya itu semua adalah bagaimana bisa istiqomah. Untuk terkait dengan hasil itu tanya pada ahli. Ya, tanya ahli. Tapi sampai sekarang saya masih setuju dengan teman saya itu. Ya, jadi inti dari semuanya itu adalah 3, rajin cuci muka sebelum tidur,
ya, kemudian pelembab dan pakai sunscreen meskipun dalam ruangan. Wallahu taala alam. Mungkin demikian insyaallah. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan mungkin kita Oh, ada ternyata. Aduh. Assalamualaikum Nggak boleh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Ustaz bilang kalau kepala itu botak bisa ditanam rambut ya. Nah, ini ibu-ibu kebanyakan zaman sekarang itu pakai tanam bulu mata, alis, dan juga merapikan alis itu apa boleh, Ustaz? Ya. Yang kedua Ustaz, pengobatan stem cell ya, dari pakai apa ari-ari, ya apa ari-ari dikom ya, dikom itu, direndam ya, direndam. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik ya. Tadi tanam rambut itu boleh. Lalu bagaimana dengan perempuan? Yaitu mungkin tanam di bagian mata ya. Berat ini setahu saya namanya itu eyelash extension namanya, setahu saya ya. Namanya eyelash extension. Ya, jadi dia ini disambung sebenarnya, bukan ditanam. Ya, jadi eyelash extension itu bukan ditanam tapi disambung. Ya, karena bulu mata itu kalau mau ditanam operasi berat ya, karena dia tuh banyak hal-hal mikro di situ. Jadi setahu saya itu bukan tanam benang tapi itu disambung, namanya eyelash extension. Nah, dia disambung tapi menggunakan teknologi. Ya, menggunakan teknologi disambung sehingga dia bisa bertahan bisa 2 bulan lebih. Kalau maskara itu kan ya bulu mata palsu kan ya copot ya hilang gitu ya. Ya, balik lagi maskara gitu kan. Tapi kalau ini bisa 2 bulan. Eyelash extension. Maka karena dia nyambung, nah, dia tidak boleh ini. Bahkan termasuk hadis tadi, la'anallahu al-wasilat mustausilat. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut. Dan ini semua rambut, bukan rambut kepala aja. Rambut mata pun, bulu mata disambung termasuk ayat ini, seperti itu. Ya, jadi ini tidak boleh. Bahkan dalam hadis disebutkan jazaran Nabi sallallahu alaihi wasallam antasilam ra'atu bi ra'siha syai'an. Nabi SAW melarang perempuan menyambung rambutnya dengan sesuatu apapun, dan disebutkan syai'an dalam ilmu kaidah fikih. Nakirah yufidul umum. Ya, ada kalimat konteks positif nakirah, kata-kata nakirah ini menyebutkan umum, apapun itu rambut yang disambung. Termasuk bulu mata. Ya, bulu mata itu tidak boleh. Jadi terapi eyelash extension itu tidak boleh. Ya, tidak boleh termasuk hadis ini seperti itu. Ya. Ini eyelash extension. Kemudian pertanyaan selanjutnya, terapi stem cell. Terapi stem cell juga ini saya punya tulisan terkait hal ini. Ya, stem cell itu sama ya, menggunakan plasenta. Ya, saya punya tulisan para ulama, ada fatwa dari Syekh Utsaimin, apakah boleh ya menggunakan ari-ari bayi. Itu sengaja dicari ari-ari bayi. Kenapa? Karena itu kan sel yang masih muda. Karena prinsip dari stem cell adalah dia mencari sel-sel muda. Ya, yang disebut dengan sel pluripoten, di mana selnya masih muda sehingga dia berpotensi untuk menjadi sel apapun. Ya, dia berkembang. Ya, dia bisa menggantikan sel apapun. Ya, termasuk sel-sel yang sudah tua diganti dengan yang muda. Ini namanya sel stem cell gitu. Ya, diambil dari pertama ari-ari atau bahkan bayi ya, ataupun zat-zat yang masih sangat muda. Ya, plasenta. Syekh Utsaimin ditanya apa hukum berobat untuk plasenta, jawabannya boleh. Tapi kalau untuk kecantikan tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, jadi ini perlu diperhatikan untuk stem cell ya. Dan kalau di fatwa dari MUI juga sama. Apalagi stem cellnya diambil dari jadi bisa stem cell diambil dari pertama plasenta, dari demikian juga dari janin. Ya, janin yang tidak sengaja tergugurkan daripada enggak diambil. Ya, karena itu diperkirakan mengandung sel muda atau sel pluripoten. Atau stem cell juga diambil dari sumsum tulang. Karena di sana diyakini di sumsum tulang itu banyak sel-sel pluripoten, karena produksi darah itu kan di sumsum tulang. Itu diambil dari situ. Nah, sehingga beberapa ulama kalau diambil dari darah, kembali lagi kayak tadi hukum darah, maka MUI tidak boleh. Seperti itu. Dan di sini ada syarat ketat, ada fatwa MUI ya, tentang penggunaan itu syaratnya ketat. Syaratnya sangat ketat.
ya tentang stem cell ini ya. Dan kalau saya sih dari sisi kedokteran saya melihat stem cell ini penelitiannya masih butuh penelitian yang panjang. Ya, dia belum sampai tahap meta analisis, artinya belum final gitu ya. Belum final ya. Bahkan sebagian teman saya bilang ini sebagian mungkin ada yang misalnya ada teman saya saraf ya mengatakan stem cell bisa ngobati stroke, ini overclaim katanya. Overclaim. Tidak semudah itu teorinya sel mudah dimasukkan dia gantikan sel saraf. Ini kata teman saya yang saraf ya. Seperti itu. Ya, jadi walau alam untuk stem cell ini untuk kecantikan ya kalau saya pribadi sih kalau istri saya minta saya nggak akan anjurkan. Ini kalau istri saya minta ya. Ya karena itu pilihan pribadi ya. Allah Ta'ala mungkin demikian insyaallah. Ya. Baik, mungkin kita cukupkan ya para jamaah, para akhwat karena sudah 11:30 ya, kita siap-siap mau sholat zuhur. Saya juga siap-siap mau kembali. Ya mungkin demikian yang bisa kita sampaikan ya. Mudah-mudahan para akhwat, para muslimah ini bisa cantik lahir batin dan bisa menyenangkan suami dan mendapatkan ridho suaminya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.